Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang bikin jomblo ngiri. Ialah Kimijiro. Anime ini rilis tahun 2023, genrenya romance dan juga school. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan diperkenalkannya cewek yang populer banget di sekolahan. Dia bernama Shirakawa Runa. Semua orang udah tahu cewek itu cantiknya kayak bagaimana. Sementara itu ada MC kita yang sangat cupu dan macam keroco yang justru sebaliknya. Dia orangnya pemalu, kagak banyak teman pula. Dia suka cewek pun selalu dia pendam dalam-dalam. Dia adalah Kashima Ryuto. Dia duduk di bangku SMA kelas 2. Dia baru saja naik kelas. Kebetulan dia sekelas sama si Shirakawa tersebut. Hari itu gurunya memberikan formulir buat pertemuan dengan orang tua mereka. Para murid harus mengisinya sebelum pulang sekolah. Kashima yang orangnya pendiam, dia kagak punya teman di kelas itu. Bahkan dia sendiri belum dekat dengan siapa-siapa. Sementara teman sekelas yang lainnya langsung punya pemikiran pengen pacaran sama si Shirakawa ini. Katanya dia itu sering gonta-ganti pacar setiap 2 sampai 3 bulan sekali. Ini kesempatan bagus buat mereka. Apalagi si Shirakawa ini berani katanya. Si Kashima ngarep banget kalau dia bisa seberani mereka. Dia cuma seorang kerocok doang. Pas dia mau balik, Shirakawa mendekatinya lalu meminjam pensil. Lantas dia auto deg-degan kayak begitu, dengan senang hati dia memberikannya. Lumayanlah kelihatan secuil. Pas udah dan memberikan pensilnya kembali, disitulah muncul benih-benih cinta dalam diri si Kashima. Setelah istirahat dia bertemu dengan temannya, yang dikatakan Ichi dan juga Nichi. Itu mereka habis bergadang melihat film yang mereka sukai bernama Ken. Katanya si Ken ini bermain game. Mereka berdua kena marah sama orang tuanya karena keduanya lagi ujian. Si Kashima adem ayem karena dia kagak nonton ketika lagi ujian. Karena mereka berdua merasa bakalan gagal di ujian, mereka bertaruh kalau nilai siapa yang paling besar. Maka dia harus menuruti kata nilainya yang kecil. Pas selesai ujian, nilai teman-temannya itu pada kecil. Beda dengan Kashima yang lumayanlah di atas KKM. Dengan ini temannya itu memberikan tantangan kepada si Kashima untuk menembak seseorang yang dia sukai. Mereka pengen melihat si Kashima ini ditolak mentah-mentah. Karena tahu sendiri dia cupu dan macam kroco. Ini seperti kagak mau cuma temannya doang yang menderita. Dia pengen lihat temannya menderita juga. Emang kampret ini teman. Lantas dia merasa kalau dia kagak punya incaran gitu kan. Tak lama seketika dia keingat sama si Shirakawa yang baru-baru ini bikin dia jatuh cinta. Mau nggak mau dia menuruti apa kata teman-temannya. Karena kalau sampai kagak nurutin, dia kagak ada teman lagi selain mereka berdua. Walaupun sebenarnya awalnya dia kagak yakin Shirakawa bakalan datang ke tempat itu, soalnya dia cuma ngasih surat yang menjijikan yang dia simpan di lokernya. Namun tak lama kemudian tanpa dia duga si Shirakawa datang dong. Otomatis si Kashima ini auto deg-degan. Dia kagak sanggup melihat mukanya. Shirakawa menanyakan tujuannya dipanggil ke situ dengan nada yang berpatah-patah. Dia memberanikan diri buat mengungkapkannya. So, kalau dia ditolak, dia tidak berharap lagi sama si Shirakawa. Namun pas dia bilang suka, si Shirakawa malah mendengarnya bukan itu. Suzuki desu? Suzuki? Suzuki-san nano? Pas bilang lagi si Kashima udah pasrah, udah pengen ditolak. Dia menanyakan kenapa suka sama dia. Kata Kashima, Shirakawa itu imut. Lantas dia merasa baper sedikit doang. Dari situ tanpa diduga Shirakawa menerima tembakan si Kashima. Lantas dia kagak percaya dong Shirakawa menerimanya. Dia menerimanya karena si Kashima udah nembak dia. Dia juga agak sedikit suka sama si Kashima ini. Lantas dia belum percaya, udah kayak mimpi. Apalagi itu cewek langsung sat-sat mengajak pulang bareng. Lantas kalau ini mimpi, si Kashima berharap dia tidur terlelap terus. Sementara teman-temannya pada kagak menduga kalau hasilnya bakalan positif. Sepulang sekolah mereka pulang berdua. Lagi-lagi Kashima kagak percaya kalau dia sedang jalan sama si Shirakawa.
Di sana dia kagak mau terlalu baper, takutnya dia langsung diputusin sebentar lagi. Jadi dia penasaran alasan si Shirakawa menerimanya. Setelah ngobrol-ngobrol barulah tahu titik terang kenapa si Shirakawa sering gonta-ganti pacar dan lain-lain. Karena itu orang menerima semua orang yang menembaknya. Bukan berarti dia murahan, namun itu udah sikap dia seperti itu. Dia juga mempunyai beberapa ketidaksukaan kepada cowok. Intinya dia kalau pacaran beneran, dia bakalan serius. Walaupun sekarang dia belum menemukan yang benar-benar tulus kalau pacaran. Intinya seperti itulah. Selepas naik kereta dan si Shirakawa mau pulang, si Kashima kagak peka. Harusnya dia mengantarkan si Shirakawa pulang. Alhasil mau gak mau dia mengantarnya pulang. Dia memuji rumah si Shirakawa kayak begitu. Ketika dia mau pulang, Shirakawa ngajak mampir. Otomatis dia kaget. Apalagi di rumahnya kagak ada siapa-siapa. Dia menanyakan balik apa tidak apa-apa gitu kan. Katanya si Kashima ini adalah pacarnya. Jadi kagak masalah. Kashima sih oke-oke aja gitu kan. お邪魔します。俺死ぬのかな。 Pas masuk ke dalam, auto langsung dibawa ke kamarnya coy. Sementara si Shirakawa mau ngambil minum dulu. Melihat pemandangan kamarnya udah macam kamar feminim. Pas dia menghirup wangi si Shirakawa, auto dah otaknya mulai korslet. Dia takut terjadinya khilaf. Terbukti ada laci yang terbuka di sana. Si Kashima udah kagak bisa lagi menahan. Dia pengen melihatnya, siapa tahu ada harta karun gitu kan. Pas dia buka pool, keburu ada si Shirakawa. Untungnya itu bukan pakaian dalam, melainkan baju biasa gitu. Semenjak itu dia auto kapok kagak mau ngintip-ngintip lagi. Ketika pas minum, Shirakawa nyuruh duduk. Bingung dong dia mau duduk di mana, cuma tersedia di kasur doang. Otomatis dia berpikiran liar. Sekarang dia berada dekat dengan cewek nomor 1 di sekolahannya. Kashima takut kalau hari ini hari pelepasan untuknya. Tak lama si Shirakawa melihat kalau si Kashima ini pengen hal yang lain. Alhasil dia izin mau mandi dulu karena habis olahraga. Ini makin aneh ya kan. Si Kashima makin kebingungan, apalagi itu cewek. Urat kemaluannya udah putus. Kashima perasaannya udah campur aduk. Dia tahu kalau si Shirakawa udah ngajakin. Dia memberanikan diri untuk menanyakan Shirakawa mau ngapain dan benar dong. Dia ngajakin coy. Kashima skakmat dah. Katanya ini udah jadi hal yang biasa kalau laki cewek berpacaran berduaan macam itu pasti bakalan melakukannya. Cuma ini terlalu dini katanya. Si Kashima mulai menyadari sesuatu tentang si Shirakawa yang suka gonta-ganti pasangan. Ternyata emang karena si Shirakawa yang langsung berani macam ini, alhasil banyak cowok yang memanfaatkannya saja. Shirakawa menawarkan kembali mau atau enggak. Dengan berat hati si Kashima kagak menerima tawarannya tersebut. Walaupun agak nyesel tapi dia kagak mau kayak mantannya yang mengincar tubuh si Shirakawa doang. Habis itu ditinggalin. Dia pengen gituan kalau pada saat dia mau juga, dan pada akhirnya pun mereka berdua kagak melakukan apa-apa. Sayang sekali, sorenya si Kashima pulang, penyesalannya masih terasa. Tapi si Shirakawa baru bertemu cowok seserius si Kashima. Cuma dia jujur saja kalau dia baru pertama kali punya pacar, jadi dia kemungkinan kagak bakalan suka sama cewek lain lagi selain dia. Jadi bukannya hal yang tadi sebuah keharusan, namun dia menunggu hingga waktunya tiba. Si Shirakawa paham, dia menawarkan kembali kalau si Kashima mau, dia tinggal ngomong saja. Ngiri nggak adik-adik, punya pacar kayak begitu. Habis ini, yang awalnya sukanya itu cuma sebatas suka asal-asalan akan berubah menjadi beneran seiring berjalannya waktu. Soalnya dia udah mulai merasakannya, namun penyesalannya masih melekat dalam hati. Singkat cerita, setelah berpacaran, Kashima masih kagak percaya dia pacaran sama si Shirakawa. Pas mau masuk, Shirakawa terkena masalah. Dia bakalan telat masuk sekolah. Kashima bingung mau jawabnya gimana. Alhasil dia cuma bisa menyemangatinya saja. Hal tersebut membuatnya kagak enak hati. Ngebales kayak begitu. Ketika jam pelajarannya sudah dimulai, si Shirakawa belum nyampe juga. Dia balas lagi dan Shirakawa cuma mengirim stiker doang. Kashima makin bertanya-tanya,
Tak lama kemudian si Shirakawa pun akhirnya datang. Untungnya kagak dimarahin tuh bocah. Dia beralasan kalau si Shirakawa terlambat karena berdandan. Setelah itu Kawashima menemui sahabatnya dan memberitahu mereka apa yang telah terjadi kemarin. Bahwasanya dia kemarin ke rumahnya si Shirakawa. Nampak mereka berdua kaget lalu berpikiran kalau sudah main ke rumah cewek, apalagi cuma berdua, si Kashima pasti sudah menyikat si Shirakawa. Katanya dia belum melakukan itu. Teman-temannya sedikit kecewa seperti itu dan memberikan si Kashima masukan kalau dia harus terus bersiap. Dia harus sadar diri sebagai kroco, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Intinya dia belum siap mentalnya. Terus mereka menanyakan apakah benar si Shirakawa mau gituan sama si Kashima. Takutnya dia dijadikan mainan doang. Tahu sendiri si Shirakawa itu cewek nomor 1 yang populer di sekolahan. Mendengar dari temannya itu, perasaan si Kashima makin kayak kagak pede. Apalagi pas dia bertemu di kelas, Shirakawa ngomong kalau dia mimpiin si Kashima. Nah, orang-orang belum tahu kalau mereka berdua itu lagi pacaran. Cuma sahabatnya si Shirakawa yang tahu. Nampak dia memberikan tatapan yang seram. Dia beralasan kalau mau mengerjakan PR. Setelah itu setiap hari mereka mulai sering mengobrol dan juga dekat-dekat. Namun hal-hal itulah membuatnya kagak enak, jadinya mereka berdua ngobrol lah. Kalau ada masalah ketika mereka lagi berdua, orang-orang selalu membicarakan mereka berdua kalau lagi dekat. Dia menanyakan kepada siapa aja Shirakawa ngomong udah pacaran sama si Kashima. Dia bilang ke sahabatnya yang bernama Yamana. Sebenarnya si Kashima juga cuma ngasih tahu sahabatnya doang kalau dia pacaran sama si Shirakawa. Kashima mempunyai cara biar kagak ada orang yang ngomongin mereka berdua. Yaitu di sekolahan mereka kagak boleh dekat-dekatan, apalagi sampai ngobrol. Kalau di luar sekolah baru boleh katanya gitu. Berbarengan dengan si Kashima ngajakin untuk kencan pertama kali pada hari Sabtu. Kebetulan dia kosong, minggunya mau main sama si Yamana. Alhasil dia mau aja. Selepas itu si Kashima langsung bingung, dia mau kencan kemana. Dan mau ngapain aja soalnya dia baru pertama kali pacaran gitu kan. Tak lama kemudian si Shirakawa video call dan kebetulan banget dia nanyain kencannya mau kemana. Tentu di sana si Kashima masih bingung. Alhasil dia ngajakin ke bioskop. Cuma pas ditanya mau nonton apaan dia bingung. Kashima aja jarang ke bioskop gitu kan. Jadinya dia meminta si Shirakawa aja yang memilih tempatnya. Soalnya dia jarang pergi ke kota. Intinya jadi dia mau mengikuti apa yang jadi keinginan si Shirakawa. Shirakawa baru pertama kali menemukan cowok yang seperti ini. Dia kagak keberatan kalau dia yang harus menentukannya besok. Lantas si Kawashima pikirannya udah tidak jelas. Keesokannya ternyata tidak sesuai ekspektasi. Si Shirakawa pergi shopping doang. Dia terlihat sedang memilih baju yang kata si Kashima dia sangat cantik. Baru kali ini dia melihat si Shirakawa pakai baju gituan. Dan berkat parasnya yang cantik membuat orang-orang kota tertarik kepadanya. Si Shirakawa lari ke sana kemari beli ini dan itu. Kawashima cuma ngikutin doang. Tak lama akhirnya selesai juga. Dia nampak sudah puas. Karena itu udah jadi kesukaannya belanja baju dan lain-lain, dia juga sering ke sana sendirian. Dia melihat si Kashima kali ini seperti membosankan gitu. Tentang apa yang udah dilakuin hari ini. Kashima beneran kagak bosan. Dia sangat senang bisa melihat si Shirakawa senang. Dia bisa tahu baju kesukaannya kayak gimana. Pokoknya dia senang melihat si Shirakawa yang lagi senang. Lantas dia auto merah mukanya. Tak lama kemudian ada telepon masuk dari Yamana. Kashima mempunyai firasat buruk kalau si Yamana nelpon itu meminta memutuskan si Kashima. Hal tersebutlah membuatnya makin tidak pede berpacaran dengan si Shirakawa. Apalagi pas besoknya itu chat dari si Kashima kagak dibales. Padahal si Shirakawa itu suka banget dekat sama HP-nya. Dan ngebalesnya pun cepat. Dia berpikir buruk lagi kalau si Kawashima lagi selingkuh. Pokoknya kepercayaan diri dia udah drop banget. Sampai akhirnya dia memutuskan buat main game. Keesokan harinya dia bertemu dengan teman-temannya dan juga ada si Shirakawa di sana. Yang lagi ngobrol dengan beberapa lelaki. Nampak dia diajakin untuk bermain bola, namun si Shirakawanya menolak.
Chat yang kagak dibalas itu ternyata dibalasnya tengah malam. Teman-temannya mengira semuanya bakalan terjadi. Jadi mereka menyuruh si Kawashima untuk tidak berharap lagi. Sore harinya pas sampai di tempat tinggalnya ada pesan masuk dari si Shirakawa. Kalau dia menyuruhnya untuk ke taman dekat stasiun. Ia siap-siap saja dan menemuinya ke sana. Kashima sudah berpikir kalau sekaranglah waktunya si Shirakawa memutuskannya. Dia kali ini berpikir lagi, harusnya dia menerima esek-esek sama si Shirakawa. Sesampainya di sana dia mau berterima kasih tadinya walaupun pacarannya sebentar juga. Namun seketika dia memperlihatkan case-nya yang dia beli kemarin itu. Si Kashima kagak ngerti dia ke situ cuma mau memperlihatkan itu doang. Katanya itu limited edition. Cuma satu orang yang bisa beli satu case itu. Dia nampak senang. Terus tak lama dia memberikan satu lagi kepada si Kashima. Katanya itu jatahnya si Yamana. Dia membelinya buat si Kashima. Dia kemarin kagak ngebales karena baterainya habis dipakai buat main game sambil menunggu antrean. Kali ini kekhawatiran si Kashima sudah terungkap. Dikira si Kashima kagak suka, nyatanya dia cuma kagak percaya diri saja. Yang mana dia mengira kalau si Shirakawa bakalan mencampakannya. Nyatanya tidak. Dia senang banget dikasih cash kayak begitu. Setelahnya mereka berdua pun pulang. Di perjalanan mereka mengobrol terutama kisah cinta si Kashima. Yang mana dia waktu SMP kelas 1 pernah menembak cewek yang duduk di sampingnya. Awalnya si cewek emang menunjukkan ketertarikannya sama si Kashima. Cuma pas dia tembak, si cewek yang bernama Kurose itu mau jadi teman baiknya doang. Karena itu dia jadi macam kagak percaya diri sama cewek. Kashima harusnya bersyukur kalau misalkan dia diterima, mungkin dia kagak bisa pacaran seperti sekarang sama si Shirakawa. Shirakawa pengen banget sebenarnya pacaran dari SMP. Macam orang tuanya lulus SMA langsung menikah. Tak lama setelah itu ada mobil sport lewat. Shirakawa mempertanyakan itu mobil apaan. Si Kashima yang mempunyai hobi sama mobil auto ngomong macam kagak ada rem gitu. Sampai dia kagak bisa menahan omongannya tersebut. Tapi si Shirakawa merasa terkesan, dia jadi seperti mobil sport yang melaju dengan sangat kencang dan memberikan pengalaman berkendara, yang mana dia juga pengen seperti orang tuanya. Dia belajar dewasa coba ini dan itu padahal otak dia kagak berubah, tetap seperti anak kecil. Tapi mobil sport bukan itu saja. Dia melihat si Shirakawa ini mudah mempunyai banyak pengalaman dan lain-lain. Yang membuat si Kashima suka sama mobil sport. Dari situ si Shirakawa juga jadi suka mobil tersebut. Lalu mereka pun pulang dengan cara balapan macam itu. Si Kashima pengen lebih tahu lebih banyak lagi tentang si Shirakawa. Ketika di rumah si Shirakawa dapat telepon dari Yamana. Dia menanyakan kabar tentang hubungannya dengan si Kashima. Nampak baik-baik saja katanya. Si Yamana ini terlihat masih wanti-wanti sama si Kashima. Walau bagaimanapun si Kashima ini terlihat baik, tapi dia belum percaya 100%. Keesokannya ketika masuk sekolah terlihat si Shirakawa sumringah. Namun pas gurunya masuk katanya ada murid baru, yang mana murid baru tersebut adalah teman SMP si Kashima. Yang duduk berdampingan dengannya sekaligus. Kashima pernah menembaknya dulu. Kurose Maria desu. Kurose-san. Setelah memperkenalkan diri dan tahu namanya Kurose, auto dan si Kashima ini panik karena takut terjadi sesuatu kepadanya. Soalnya dia udah punya pacar, takut nantinya Kurose menceritakan masa lalunya. Dia punya rencana untuk menjauhinya saja. Mungkin dia pun sudah lupa dengan kejadian waktu itu. Bukannya memperbaiki suasana, ini malah memperpanik keadaan. Si Kurose duduk tepat di pinggir si Kashima. Auto nambah panik lagi dah. Sekarang dia cuma bisa untuk menjauh saja, sejauh-jauhnya dari si Kurose. Tak lama kemudian ternyata Kurose mengenali si Kashima. Tapi dia enggak nanya apapun tentangnya, lalu dia mau pulang saja. Pas di luar sana ada si Yamana yang mengagetkannya. Dia mengajak si Kashima untuk mengobrol. Mereka berdua ngobrol di tempat makan gitu. Si Kashima udah ketakutan menghadapi si Yamana yang gahar macam itu. Dia bertanya-tanya apakah dia melakukan kesalahan gitu kan. Tapi dia mau makan kentangnya dulu. だって冷めたらクソまじいじゃん。食ってから話させてくんね。
Terus tak lama dia mempertanyakan tentang ulang tahun si Shirakawa yang jatuh pada minggu depan. Dia mau si Kashima merayakannya. Si Kashima tentu baru tahu akan hal ini. Auto Dashiyamana marah-marah kagak tahu tanggal ulang tahun pacarnya sendiri. Dia mempertanyakan keseriusan si Kashima. Kashima serius berpacaran sama si Shirakawa. Cuma Kashima malah baru keingat kalau dia belum menanyakan hal tersebut kepada si Shirakawa. Dia bertemu mau ngasih tahu itu doang. Pas mau pergi si Kashima menanyakan tentang kesukaan si Shirakawa. Soalnya dia mau ngasih kado. Dia mau bikin surprise seperti apa yang telah dia berikan kepadanya, yaitu case HP untuk perayaan seminggu pacaran. Dari situ si Yamana mau ngasih tahu asalkan dia bisa membahagiakan si Shirakawa. Pas mengobrol ada seseorang yang memotret mereka yang lagi berduaan. Keesokan harinya pas keluar dari kereta api ada si Shirakawa yang lagi nungguin. Dia pengen ngobrol dulu soalnya kalau di sekolahan bakalan kagak bisa. Dia ngasih lihat tentang foto yang kemarin, yang mana Kashima lagi makan sama si Yamana. Kashima jujur saja kalau emang mereka berdua makan bareng. Mau nggak mau dia juga memberikan alasannya kenapa gitu kan dia bisa makan bareng seperti itu. Dia langsung ngajakin si Shirakawa buat kencan minggu depan. Sekalian merayakan hari ulang tahunnya. Lantas dia mengerti pertemuan itu membahas soal kayak begitu. Makanya Kashima kagak bisa mengajaknya mengobrol pada saat itu. Karena udah selesai dia pun berangkat duluan. Kashima bertanya-tanya apakah si Shirakawa ini cemburu. Cuma kagak mungkin. Tapi dia bisa kayak begitu juga macam cemburu gitu. Singkat cerita sampai akhirnya hari Minggu si Kashima mengajak si Shirakawa ke Harajuku. Ini atas saran daripada si Yamana yang mana itu tempat favoritnya. Dan bisa dilihat si Shirakawa ini sangat senang sekali. Kashima kagak salah pilih. Terus si Kashima mengajak si Shirakawa ke tempat teh boba yang mana itu minuman kesukaannya. Nampak banget si Shirakawa ini suka banget. Tidak sia-sia juga si Kashima riset ke semua tukang boba seminggu full ini. Untuk mencoba semua boba. Dia menanyakan rasa itu boba. Katanya ini jadi tempat kesukaannya. Terus si Kashima nyerocos menjabarkan kelebihan boba yang ada di situ. Panjang lebar ampe si Shirakawa pusing mendengarnya. Lantas si Kashima kebablasan lagi ngomong panjang lebar macam itu. Dia malu banget tapi ada positifnya juga. Kalau si Shirakawa senang si Kashima tahu banyak tentang boba. Kashima bukannya suka dengan boba namun dia mencoba berusaha menyukai salah satu dari yang dia sukai. Sampai bikin mapnya segala dan riset satu-satu toko demi untuk hari ini. Si Shirakawa senang baru kali ini ada orang macam si Kashima. Lalu habis itu mereka ke tempat boba yang lainnya mencoba sana sini. Hingga sore hari boba yang terakhir si Kashima kagak pesan. Karena perutnya sudah dipenuhi boba. Katanya itu juga enak bobanya. Dia menawarkan bekasnya itu. Dia berpikir kalau ini bakalan jadi ciuman kagak langsung. Karena kagak mau nolak ya kan. Alhasil dia minum juga itu boba. Si Shirakawa pun menyadari kalau itu kisah secara tidak langsung. Mukanya auto memerah. Sesudah itu mereka pun mau pulang. Si Shirakawa udah puas hari ini. Nah sebenarnya si Kashima mau ngasih tahu tentang si Kurose kepadanya. Namun tiba-tiba dia juga pengen ngomong sesuatu. Jadi pada canggung dah. Ditambah dia melihat ada yang ngasih hadiah. Jadi Kashima baru ingat kalau dia mau ngasih hadiah. Namun sayangnya uangnya habis. Sisa 1000 yen lagi. Dia meminta maaf karena kagak bisa membelikannya hadiah. Tapi si Shirakawa mau map yang telah dibuat oleh si Kashima itu. Dia mau menyimpannya karena kagak ada lagi di dunia ini cuma itu doang. Itu juga bukti cintanya si Kashima kepadanya. Dia mengajak untuk meriset tempat yang lainnya juga. Kelihatan si Shirakawa ini senang banget. Inilah hari pertama yang sempurna di umur yang baru naik ke 17 itu. Keesokan harinya tiba-tiba saja muncul rumor-rumor baru tentang si Shirakawa.
Yang mana ada yang ngatain cuma memanfaatkan pacarnya lah. Terus morotin duitnya doang lah dan yang lain sebagainya. Hal tersebut membuat si Kashima merasa aneh gitu kan. Si Kashima terus kepikiran ampe lagi makan pun dia kagak fokus. Sampai akhirnya datanglah si Yamana. Teman-temannya langsung pada ketakutan. Dia ke situ cuma mau tahu tentang perayaan ulang tahun si Shirakawa. Nampak baik-baik saja, dia bersyukur banget. Kashima juga berterima kasih karena dibantu sama si Yamana. Lalu Yamana menanyakan tentang rumor buruk tentang si Shirakawa. Siapa yang menyebarkan fitnah seperti itu kepada orang-orang? Yamana kelihatan marah banget. Pas masuk si Kashima ditawarin makanan gitu sama si Kurose. Cuma dia kagak mengambil. Terus ketika pelajarannya dimulai si Kurose makin berdekatan. Karena dia kagak bawa buku alhasil satu orang berdua. Nah di situ dia ngungkit tentang masa SMP-nya dulu. Katanya dia belum mengerti tentang percintaan. Tapi sekarang mah dia udah ngerti. Kelihatan banget dia menggoda si Kashima ini. Tapi dia tegasin kalau Kashima sudah mempunyai pacar. Tapi dia kagak mau ngasih tahu si Kurose. Sebenarnya dia pengen ngasih tahu, cuma takut salah aja gitu. Jadinya kagak dikasih tahu. Pas istirahat pun dia masih memikirkan hal itu karena kalau semua orang tahu kalau Kashima berpacaran dengan si Shirakawa maka makin banyak nanti yang menjelek-jelekan si Shirakawa. Tak lama dia melihat si Shirakawa diajakin ngobrol sama laki-laki. Dia intip lah ya kan, ternyata itu cowok mau menembak si Shirakawa. Tapi dia menolaknya karena ngaku udah punya pacar. Si cowok itu punya kabar kalau si Shirakawa kagak punya pacar. Dia penasaran pacarnya siapa, tapi Shirakawa kagak memberitahunya karena rahasia. Dia bilang aja kalau pacarnya itu pemalu. Walaupun terlihat membosankan kagak dipublikasi, tapi dia menghargai pacarnya untuk tidak berpacaran dengan orang lain. Jadi dia juga harus demikian. Walaupun harus dipublikasi, dia juga kagak bakalan malu. Lantas melihat itu si Kashima jadi malu. Dia harusnya kagak menyembunyikan ini. Terus pas dia sedang mengerjakan tugas, teman-temannya udah mau ngajakin pulang. Si Kurose di sana ngajakin buat ngasihnya bareng-bareng saja, tapi Kashima nyuruh buat duluan saja. Lalu dia pun di sana tiba-tiba saja ngomongin si Shirakawa, yang mana katanya dia punya teman yang mana temennya itu adalah mantan pacarnya si Shirakawa. Katanya si Shirakawa itu cewek yang cuma memanfaatkan si cowok morotin uangnya lalu kalau udah bokeh dia tinggalin, pokoknya yang jelek-jelek dia kasih tahu di situ. Tentu mendengar itu si Kashima merasa kalau semua omongan temannya itu bohong. Soalnya dia sebagai pacarnya tahu sendiri si Shirakawa itu orangnya seperti apa. Mau nggak mau dia sebagai pacarnya marah gitu kan. Shirakawa dikata-katain macam itu. Si Kurose aneh kenapa si Kashima ini marah-marah. Dia belum tahu kalau mereka berdua itu pacaran. Karena kagak tahan, alhasil si Kashima mengakui kalau dirinya adalah pacarnya si Shirakawa. Seketika teman sekelasnya auto kaget, begitupun si Kurose. Cuma mereka belum percaya akan hal itu kecuali ketika si Shirakawanya sendiri yang mengakuinya. Lantas pas menyampaikan itu semua orang merasa kalau gosip itu tidaklah benar. Si Kurose auto berlari keluar. Disusul sama si Kashima. Ternyata ulah daripada yang nyebarin gosip buruk tentang si Shirakawa itu adalah si Kurose. Dia mengakui hal tersebut karena dia pengen jadi nomor 1 di sekolahan. Ternyata dia dan juga Shirakawa itu saudara kembar. Lantas Kashima kagak percaya. Katanya mereka kembar kagak identik. Ketika kelas 5 SD, emaknya cerai. Alhasil si Kurose ikut sama emaknya. Setelah nikah lagi, emaknya cerai lagi. Jadi dia balik lagi ke kota tersebut. Dia merasa kesal dengan keadaan saat ini. Soalnya si Shirakawa emang dari kecil suka caper. Beda dengan dirinya yang malu-malu dan kagak bisa mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Sehingga dia mempunyai ambisi untuk merebut peringkat kepopuleran nomor 1 dari si Shirakawa. Agar dia bisa membuktikan. Sayangnya gagal karena pacarnya ada di kelas yang sama. Kata si Kashima dia melakukan langkah yang salah. Dia mengerti perasaan si Kurose. Karena dia juga
orangnya pemalu dan kagak percaya diri lah begitu. Dia juga berpikiran kalau orang lain kagak suka sama dia. Tapi kalau enggak beneran bertanya, kagak bakalan tahu tentang dia di mata orang lain. Alhasil dia melakukannya dan sekarang dia bisa mendapatkan orang yang mencintai si Kashima. Nanti si Kurose kalau udah mendapatkan orang yang tepat, nanti bakalan tahu perasaannya. Si Kashima yakin Kurose juga bisa melakukannya. Tak lama si Kurose hampir jatuh, untung masih ditahan macam itu. Ia agak sedikit baper di sana lalu menyuruh si Kashima buat pergi. Pas mau masuk kelas tiba-tiba ada si Yamana menghalanginya. Dikira mau marah, ternyata dia merasa senang sama si Kashima. Terus si Kashima dan Shirakawa pun pulang bareng. Shirakawa kagak percaya dengan pernyataan si Kashima tadi, padahal sebelumnya dia enggan banget mengumbar hubungannya. Dia jujur saja kalau kagak kuat dengan gosip-gosip buruk tentang si Shirakawa. Lantas si Shirakawa merasa terharu si Kashima peduli sama dia. Padahal Shirakawa sendiri kagak memikirkan gosip buruk tersebut. Tapi dia berterima kasih. Terus dia menanyakan tentang si Kurose. Sebenarnya si Shirakawa mau menjelaskannya kepada si Kashima pada waktu itu. Tapi sayangnya kepotong. Mereka berdua seperti canggung gitu. Entah kenapa juga si Kurose pindah ke sekolahan itu. Si Kurose terus kepikiran sama si Kashima. Dia kagak boleh suka sama si Kashima atau nanti dia kagak bakalan bisa populer kalau suka sama cowok cupu tersebut. Setelahnya mereka berdua pergi makan di restoran. Di sana si Shirakawa merasa senang ketika si Kashima mau menyukai hal yang si Shirakawa suka. Sekarang dia pun mau melakukan hal yang sama. Dia menanyakan kegiatan hari liburnya si Kashima. Dia tentu kagak ngapa-ngapain yang membuat si Shirakawa curiga. Si Kashima melakukan hal-hal yang negatif. Dia kasih tahu saja kalau dia suka nonton live streaming bernama Ken, yang suka main Valorant, main Crab dan lain-lain. Di situ dia mulai lagi nyerocos kagak mau berhenti, yang membuat si Shirakawa diem macam itu. Tapi dia ingin menonton live streamingnya itu. Dikasih lihatlah ya kan, saking nyamannya si Shirakawa mulai mendekati macam itu. Hal tersebut membuat si Kashima tambah suka. Dia pengen meningkatkannya terus biar nanti dia bisa mengkisi si Shirakawa. Keesokan harinya dia langsung meminta saran kepada kedua sahabatnya itu. Tentu mereka berdua yang cupu yang belum pernah berpacaran kagak bisa bantu. Ini udah macam penghinaan kepada mereka berdua gitu kan. Tapi karena mereka sahabatan, mereka akan cari jalan. Namun tetap saja mereka kagak bisa membantunya. Katanya masih mustahil si Kashima melakukan itu. Ini masih terlalu jauh katanya. Karena masih belum berada di level itu, Kashima berencana mau menggandengnya saja terlebih dahulu. Keesokan harinya setelah mengungkapkan kalau dia pacarnya si Shirakawa, auto dia merasa agak sedikit takut. Karena pasti banyak orang yang membicarakannya. Tapi pas di sekolahan nampak biasa-biasa saja. Terus pas pulangnya si Kashima mengajak kencan si Shirakawa ke Taman Ueno. Nampak si Shirakawa ini senang. Soalnya itu taman yang selalu membuat si Shirakawa senang ketika datang ke sana. Apalagi dia sekarang sama si Kashima kesananya pasti bakalan seru. Di kelas dia kepikiran sama rencananya untuk bisa memegang tangan si Shirakawa. Sampai-sampai kagak sadar kalau dia disuruh menjawab pertanyaan sama gurunya. Untung si Kurose membantunya. Dia berterima kasih. Kurose berharap si Kashima kagak membencinya. Setelah akhir pekan mereka berdua pun jalan-jalan di taman. Inilah saatnya rencana si Kashima dijalankan dengan menaiki perahu. Namun sebelum itu, si Shirakawa memberikan makan siang buatannya. Lantas auto si Kashima ini baper. Dimakan dulu ya kan sama dia dan rasanya enak sekali katanya. Yang membuat si Shirakawa tentunya senang. Tak lama Yamana ngechat menanyakan soal masakannya itu. Soalnya dialah orang yang menyuruh Shirakawa memasak. Habis itu si Kashima terdiam memikirkan rencananya yang membuat si Shirakawa agak curiga. Habis itu si Kashima mengajak untuk menaiki perahu. Si Shirakawa mau saja, inilah momen yang dia tunggu-tunggu. Nah pas ke momen tersebut si Kashima gagal. Ternyata itu orang lincah banget. Rencana dia auto gagal, tapi masih ada satu kali lagi percobaan.
ketika mau turun, tapi tetap saja si Shirakawa ini sangat lincah banget. Si Kashima udah kagak ada harapan lagi. Dia terus kepikiran setelah udah menaiki perahu dan rencananya gagal itu. Lalu si Shirakawa merasa aneh dengan si Kashima yang dari tadi bengong terus. Dia mikirnya kalau si Kashima ini pengen putus sama si Shirakawa. Padahal enggak kayak begitu. Si Kashima kagak ada kepikiran untuk melakukan hal tersebut. Yang dia pikirkan adalah dia pengen naik perahu lagi katanya. Shirakawa merasa aneh ya kan. Tapi dia senang kalau si Kashima kagak ada niatan putus. Jadinya mereka naik perahu yang lain. Si Kashima akan menjalankan rencana yang kedua. Kali ini dia yang akan naik duluan, lalu menuntun si Shirakawa kayak begitu. Kali ini dia berhasil ya kan. Di tengah danau si Shirakawa menjelaskan kalau dia selama ini emang pengen memegang tangannya si Shirakawa. Mendengar si Kashima pengen melakukan hal yang sama, alhasil si Shirakawa mengerti kalau mereka berdua mempunyai keinginan yang sama, lalu dia mengkisahnya seperti itu. Dia makin kesini makin menyukai si Kashima. Setelah selesai mereka pun pulang. Tapi tangannya kagak mau dilepasin macam itu. Shirakawa menanyakan kenapa Kashima memanggilnya tidak pakai nama depannya saja. Nampak sekali orang cupu ini belum terbiasa. Sampai tangannya dingin seperti itu saking groginya. Si Shirakawa berpikiran jikalau pertama kali mereka udah esek-esek pasti kagak bakalan canggung kayak begini. Sekarang mereka udah melakukan proses dari bawah dulu. Jadi terasa gitu kan percintaannya. Anjir lah ini anime. Apalagi itu cewek makin naksir sama si cupu. Sementara itu si Kurose yang lagi belajar kepikiran terus sama si Kashima. Masa ia suka sama si Kashima ya kan? Padahal dia udah punya pacar. Dari sinilah rencana buruk si Kurose muncul bahwa dia bakalan merebut si Kashima dari si Shirakawa. Singkat cerita, terlihat si Kashima dan Shirakawa sedang belajar bareng di sana. Kashima lagi ngajarin si Shirakawa bahasa Inggris. Nampak bahasa Inggris si Shirakawa parah banget, yang mana di sana ada salah satu terjemahan yang salah diartikan sama si Shirakawa. Harusnya cowok yang terakhir berbohong, yang mana bisa diartikan dari semua cowok berbohong di dunia ini ada satu cowok yang tidak berbohong. Si Shirakawa menunjuk kalau itu adalah si Kashima. Dia percaya kepada si Kashima. Auto dah jadi pada bucin. Terus pas pulang si Shirakawa mengingatkan kalau minggu depan mereka berdua udah memasuki pacaran selama 1 bulan. Dia pengen ke pantai. Lantas si Kashima auto mikir yang wangi-wangi. Lalu si Kashima menjawab kalau dia mau-mau saja. Terlihat si Shirakawa senang kayak gitu. Setelah itu pas udah ujian si Shirakawa mengalami peningkatan nilainya. Walaupun enggak begitu banyak nilainya, tetap saja jelek. Berbeda dengan si Kashima yang lumayan nilainya. Intinya selepas ini liburan musim panas akan lebih bebas kalau sudah ujian. Si Kurose merasa cemburu melihat mereka berduaan macam itu. Sementara itu teman-temannya pun merayakan nilainya yang naik. Walaupun masih jelek nilainya, mereka bersemangat sekali dengan libur musim panas. Terus ketika dia ke air ada si Kurose mendekatinya. Katanya dia pengen diajarin bahasa Inggris juga, soalnya Kashima terkenal jago bahasa Inggris. Kashima menolak karena dia udah ada janji dengan si Shirakawa. Dia nyari tanggal yang lain sambil diajarin matematika. Tetap saja kagak mau, malah dia mau menawarkan kepada temannya bernama Ichi. Tapi si Kurose kagak mau, jadi ujungnya dia meminta ID doang. Itu pun si Kashima kagak bakalan ngechat. Singkat cerita, pada hari Minggu si Kashima lagi nunggu si Shirakawa. Tak lama ada pesan masuk dari si Kurose. Kalau dia masih ngajakin belajar bareng. Kashima udah membalasnya kagak bisa, tapi ini orang maksa banget, pengen belajar bareng. Belum sempat dibalas keburu datang si Shirakawa. Langsung saja mereka berangkat. Sesampainya di pantai langsung auto bahagia, bisa ke pantai. Shirakawa dan Kashima langsung ganti baju. Si Kashima kagak sabar menunggu si Shirakawa. Pas dia keluar auto dah kaget gitu melihat penampilan si Shirakawa pakai baju renang doang. Nampak katanya cantik banget. Terus si Shirakawa langsung mengajak si Kashima ke pantai.
Di sana si Shirakawa meminta Kashima untuk memberikan tabir surya. Nampak dia kaget mendengar itu, cuma dia kagak bisa menolak atas tawarannya tersebut. Dia olesin aja lah sesuai requestan. Rasanya ada hangat-hangatnya gitu, apalagi ditambah si Shirakawa ini agak sedikit geli ketika dipegang sama si Kashima. Sesudahnya dia mikir baru megang gitu saja dia udah lemah banget. Dia melihat orang di sekitarnya banyak laki-laki yang sudah terbiasa pacaran dengan ceweknya di pantai. Habis itu mereka mainlah di laut. Ditutup dengan makan-makan. Habis itu si Shirakawa melihat cuaca hari ini sangat cerah. Padahal si Kashima melihat di kabar berita kalau hari ini ada badai. Terus dia tiba-tiba saja memuji baju renang si Shirakawa. Nampak dia auto baper. Soalnya si Kashima baru memujinya sekarang. Tapi dia senang ditambah dia milih baju renangnya saja lama sampai 30 kali percobaan. Barulah dia nemu yang cocok. Terus juga karena mau ke pantainya sama si Kashima, si Yamana mengecat kukunya macam itu. Jadi lebih cantik. Tak lama kemudian cuacanya pun beneran jadi mendung. Mereka cepat-cepat mau pulang. Namun sayangnya kereta buat pulang diberhentikan dikarenakan ada badai tadi. Mereka berdua mengabari orang tuanya masing-masing. Nampak kagak ada masalah selagi kalau ngomong jalannya sama teman-temannya. Jadinya mereka menyewa penginapan. Yang mana kalau satu kamar itu harganya mahal, 5.000 yen. Alhasil karena yang satu kamar berdua 6.000 yen, jadinya mereka ngambil yang itu aja. Shirakawa kagak masalah. Pas masuk kamarnya nampak besar banget. Kashima menyuruhnya buat mandi terlebih dahulu, takutnya kedinginan. Sementara dia nanti yang kedua. Ketika masuk si Kashima khawatir sama keadaan sekarang. Dia nampak kagak baik-baik saja. Yang dia takutkan adalah melakukan hal-hal yang di luar nalar. Jadi dia di sana sit up kagak jelas seperti itu. Tak lama kemudian si Shirakawa beres mandi. Dia melihat si Kashima suka dengan olahraga juga. Dia pengen megang perutnya. Namun si Kashima keberatan macam itu. Shirakawa meminta maaf. Langsung saja si Kashima ini mandi. Di dalam sana dia masih bingung dengan keadaannya. Apalagi tadi dia menolak untuk dipegang perutnya sama si Shirakawa. Sesudah mandi mereka melihat ramalan cuaca besok. Katanya bakalan cerah. Terus di situ si Kashima terus memandang si Shirakawa yang kalau dilihat-lihat mirip si Kurose. Dia jadi keingat chatnya yang belum dibales. Si Shirakawa salting dilihatin terus karena dia kagak pakai make up. Kashima bilang saja kalau si Shirakawa ini nampak lebih muda dan juga imut. Habis gombal mereka berdua pun tidur bersebelahan macam itu. Tentu tidur berdekatan macam itu membuat dia kagak bisa tidur. Begitupun si Shirakawa. Malah dia menawarkan si Kashima untuk melakukan hal-hal di luar nalar. Tentu dia kaget ditawarin kayak begitu. Dia menanyakan balik apakah kagak ngapa-ngapa gitu kan. Dia tidak masalah, lagian dia merasa kagak enak aja harus nunggu lama. Cuma masalahnya si Shirakawanya belum mau. Dia cuma mau memuaskan si Kashima doang. Ini pertama kalinya dia pacaran beda dengan mantan-mantannya. Dia juga orang yang berani melakukan kisah pertama. Langsung kepada si Kashima. Sebelumnya kagak pernah. Nah sekarang dia pengen melakukan hal lain. Siapa tahu nanti bakalan merasakan cintanya lebih-lebih lagi. Dari situ si Kashima menolak untuk melakukannya. Dia menunggu kalau saling mau saja. Dia kagak bakalan macam mantannya. Intinya dari situ si Shirakawa terharu. Tapi dia pengen hal yang lain yaitu berpelukan. Kalau ini Kashima kagak keberatan. Langsung saja mereka pelukan macam itu. Si Shirakawa berharap bulan kedua mereka masih bisa bersama macam ini. Cuma si Kashima kagak mau terjebak badai seperti sekarang. Sesudah berpelukan barulah bisa tidur. Tapi tidak dengan si Kashima. Di sisi yang lain Kurose masih menunggu chatnya dibales. Dia merasa aneh kenapa harus si Shirakawa ya kan yang dipilih. Tak lama dia dapat rencana jahat. Esoknya si Shirakawa diantar pulang sama si Kashima. Dia berharap mereka terus langgeng sampai bulan kedua. Udah itu dia pun berjalan menuju pulang. Sebenarnya semalam dia kagak bisa tidur. Dan mungkin dia sampai di rumah mau langsung tidur. Tapi tak lama ada Yamana mencegatnya. Lalu menyuruhnya masuk dan dipaksa makan dulu. Mau nggak mau dia nurut ya kan.
Di sana Yamana menanyakan tentang kencannya, nampak baik-baik saja. Dia memberitahu Kashima kalau penampilan si Shirakawa kayak begitu pun, dia sebenarnya orangnya cemburuan. Terbukti dia juga suka ngirim pesan setiap malam sama si Kashima. Untungnya dia kagak keberatan, malah bagus menurutnya. Yamana nampak tenang, soalnya banyak mantannya mempermasalahkan si Shirakawa yang cemburuan ini. Alhasil jadi buah omongan dia kepada orang, jadinya dikata buruk sama orang-orang. Jadi kalau sama-sama cemburuan bisa menghasilkan cinta yang sangat tulus. Terus Yamana mau menyampaikan hal penting tentang kutukan 2 bulan. Si Shirakawa punya tembok kutukan pacaran 2 bulan. Katanya dia suka putus jika melewati atau kurang dari 2 bulan. Dengan berbagai alasan, ada pernah dia pacaran bisa melebihi 2 bulan. Namun setelahnya hubungannya dingin lalu putus gitu saja. Pantesan saja si Shirakawa selalu berharap bisa langgeng dan ketemu bulan depan lagi. Yamana meminta pendapat dan juga meminta jaminan lah gitu apa dia akan sama seperti mantannya. Si Kashima yakin kalau dia akan lebih baik dari mantan-mantannya. Dan mencoba untuk membuat si Shirakawa kagak khawatir. Hal itu membuat si Yamana tenang. Ketika meneruskan kembali perjalanannya, dia masih terus memikirkan si Shirakawa. Tak lama kemudian ada telepon masuk dari si Kurose. Katanya yang ngomong itu adalah si Shirakawa. Dia main ke rumah emaknya dan bertemu dengan si Kurose. Karena baterainya lowbat, jadi dia pinjem punya si Kurose. Dia tiba-tiba saja meminta ketemuan sekarang di sekolahan. Lantas ini aneh ya kan? Kashima menolak awalnya karena mau tidur, tapi dia keinget kalau dia harus terus ada buat si Shirakawa, biar kagak bikin khawatir. Alhasil dia pun mau. Si Kashima berjalan ke sekolahan, sore-sore mau maghrib dan masuk ke ruangan khusus barang-barang olahraga. Nah emang benar ada si Shirakawa di sana. Tanpa diduga dia mengajak si Kashima untuk gituan. Ini tambah aneh lagi, padahal sebelumnya mereka udah ngobrol di penginapan. Keanehan itu menjadi kagak aneh ketika melihat ada tahi lalat dekat matanya. Auto ini masih Kurose yang menyamar. Ini kalau si Kashima kagak mengenalnya fix buta mapjir. Sedangkan di sisi lain si Shirakawanya lagi teleponan sama si Yamana mungkin. Dia bilang kalau si Kashima adalah cowok terakhirnya. リュウタは私のザ・ラストマンなんだ。 Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sahabat nih. Bye-bye.